Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semua, kembali lagi bersama saya Saida dalam program podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya di studio mini Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas tentang Saka Bakti Husada yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian yang belum tahu ataupun kalian yang ingin cari-cari tahu tentang Saka Bakti Husada. Nah, supaya obrolan kita makin seru dan akurat, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah malang melintang nih di Saka Bakti Husada. Langsung aja kita perkenalan ya. Silakan ya. Sebelumnya terima kasih Kak Saida. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guru Maulidianur SKM, sebagai salah satu pimpinan sekaligus pembimbing anggota Saka Bakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Sekarang ini berarti ini ya kayak iya, salah satu yang bertanggung jawab, di Dinas Kesehatan untuk Saka Bakti Husada. Nah, ngomong-ngomong Saka Bakti Husada, mungkin beberapa masih belum tahu nih Kak. Apa sih Saka Bakti Husada itu Kak? Iya, sebelumnya untuk Saka Bakti Husada itu sendiri kita ambil dari kata sakanya ya, yang merupakan singkatan dari satuan karya. Nah, satuan karya ini sebuah wadah pembelajaran yang ada di dalam kepramukaan Kak Saidah. Jadi pembelajaran yang ada di dalam kepramukaan yang bergerak di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi satuan karya ini kan bergerak di bidang-bidang tertentu yang tentunya sangat banyak sekali bidangnya. Salah satunya itu di bidang kesehatan. Nah, yang bergerak di bidang kesehatan itu menjadi Saka Bakti Husada gitu. Jadi mungkin menjadi salah satu Saka aja ya gitu. Karena di luar sana secara umum di Indonesia sangat banyak nih Saka-Saka yang bergerak di bidangnya masing-masing. Salah satunya kan ada Saka Bayangkara gitu yang bergerak di bidang kepolisian, Saka Wilakartika, Saka Kalpataru dan lain-lain gitu. Sedangkan Saka Bakti Husada itu Saka yang bergerak di bidang kesehatan khususnya gitu. Saka Bakti Husada berarti khusus biasanya untuk kesehatan. Iya, khusus untuk kesehatan. Kalau Saka Bakti Husada berdirinya kapan ya? Mulai berdiri ya. Kalau untuk secara nasional kan Saka Bakti Husada ini sudah berdiri sejak tahun 1985 gitu. 1985 tepatnya tanggal 17 Juli. Artinya kan kalau sekarang 2025 sudah 40 tahun ya. Sudah lumayan berumur gitu. Salah satu Saka yang berumur. Jadi dari 40 tahun berjalan, mungkin Saka Bakti Husada ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Dan salah satunya di Kabupaten Barito Kuala ini, iya. Di dalam Saka Bakti Husada dan Saka-Saka lainnya mungkin ada yang namanya kerida-kerida kan? Bisa tolong sebutkan kan untuk kerida di Saka Bakti Husada? Benar sekali Saidah, untuk di yang namanya satuan karya itu ada namanya kerida. Kerida itu sebagai acuan gitu. Kalau ibaratnya kita berbicara di pembelajaran, kalau ambil contoh di sekolah nih, ambil contoh sekolah SD atau SMP mungkin itu mungkin sama seperti buku-buku gitu, buku-buku atau mata pelajaran. Mata pelajaran misalkan ada IPA, IPS dan segala macamnya. Nah, kalau di satuan karya itu namanya kerida. Jadi kerida itu suatu bentuk lagi nih, bentuk pembelajaran lebih khusus lagi. Pembelajaran lebih khusus lagi kan kita tadi Saka Bakti Husada bergerak di bidang kesehatan. Ada kerida yang lebih khusus lagi, membahas kesehatan tentang apa nih gitu. Jadi di Saka Bakti Husada ada 6 kerida. Ada 6 kerida itu masing-masing membahas tentang kesehatan yang saat itu ditentukan gitu. Yang pertama kan mungkin keridanya apa ya? Dari 6 itu ya, dari 6 kerida di Saka Bakti Husada itu yang pertama ada kerida Bina Gizi. Bina Gizi, terus ada Bina Obat, terus Bina Keluarga Sehat, yang ketiga, yang keempat lingkungan sehat, yang kelima PHBS atau
perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir itu Krida pencegahan dan penanggulangan penyakit, Saidah. Iya. Nah, Kak, untuk Krida Bina Gizi sendiri itu berarti khusus gizi ya, Kak? Iya, khusus gizi Dan gitu. kira-kira contohnya seperti apa ya untuk Nah, Krida kalau Gizi ini? pembelajaran di Krida Bina Gizi itu kan membahas masalah gizi nih, pentingnya gizi atau segala macam bagaimana kita mengetahui atau melihat ciri-ciri gizi yang baik ini. Salah satunya itu berkaitan dengan makanan, Saidah. Nah, di situ tuh dituangkan Materi-materi tentang makanan, tentang kandungan-kandungan gizi pada makanan, tentang ibaratnya selain makanan ke orangnya juga nih. Ibaratnya kalau si anak-anak, misalkan anak-anak nih harus memerlukan gizi sebanyak apa gitu, itu tercatat di dalam Krida itu. Jadi orang dewasa, anak-anak, lansia itu berbeda gini gitu status gizinya. Jadi semuanya itu tertulis atau lengkap di dalam Krida Bina Gizi tersebut. Jadi gitu. anggota SPH itu harus mempelajari itu dan harus tahu gitu. Gizi, masalah gizi tadi ya. Itu. Kalau yang kedua tadi ada PHBS mungkin kayak. Iya, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ya. Bersih dan sehat itu salah satunya atau contohnya gimana, Pak? Perilaku hidup bersih dan sehat itu suatu gerakan yang dari pemerintah langsung nih supaya digerakkan di masyarakat gitu, sebuah gerakan untuk masyarakat. Kenapa jadi harus digerakkan? Karena itu mungkin ujung tombak dari status kesehatan kita sebagai masyarakat. Kalau kita masyarakat tidak menerapkan PHBS itu, artinya kesehatan kita atau status kesehatan kita ini dipertanyakan gitu. Kan di dalam PHBS itu ada beberapa indikator dan ada beberapa macam PHBS gitu. Ada PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tatanan PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, PHBS tempat-tempat umum, dan PHBS fasilitas kesehatan, serta PHBS pelayanan kesehatan gitu. Ada lima macam PHBS. Jadi di tiap-tiap tempat itu memiliki indikator yang berbeda. Misalkan PHBS di rumah tangga itu ada 10 indikator, Saidah. Salah satunya kan seperti makan buah dan sayur, itu yang penting nih. Terus ada juga di PHBS rumah tangga itu tidak merokok. Ini itu penting sekali, itu tidak merokok juga, karena kebanyakan kan saat ini di rumah tangga masih banyak orang yang merokok gitu. Itu salah satunya. Tidak makan makanan yang kurang yang sehat. Iya, salah satunya kan makan makanan yang sehat seperti makan buah dan sayur gitu. Terus selain makanan, selain rokok dan makanan, ada juga menggunakan jamban sehat gitu. Terus memeriksakan kesehatan secara rutin gitu. Dan ada 10 macam gitu. Nanti kita tuliskan secara lengkapnya. Karena kan dari Krida tadi biasanya cara apa yang dilakukan anggota Sakabakti Husada untuk langsung terjun ke masyarakat ya. Baik sekali, saya sebenarnya kan karena 6 Krida itu lumayan luas ya, karena 6 Krida itu lumayan luas dan materinya cukup banyak sekali. Sepertinya tidak mungkin untuk ibaratnya satu orang itu menguasai ke 6 Krida tersebut gitu ya kan. Jadi caranya itu di Sakabakti Husada kan jumlah anggotanya ini banyak gitu. Jumlah anggotanya banyak, jadi dibagi per Krida. Ada yang menanggung jawab Krida Bina Obat misalkan, menanggung jawab Bina Gizi, penanggulangan penyakit dan segala macam. Jadi dibagi 6 Krida tersebut sebagai skill yang harus mereka kuasai gitu. Jadi misalkan mereka sudah menguasai satu Krida tersebut dalam beberapa waktu, dalam beberapa bulan, mereka bisa nih pindah ke Krida lain gitu. Tapi dengan catatan mereka harus harus ujian dulu gitu. Ujian itu ada yang namanya SKK. Ada yang namanya SKK atau syarat pencapaian khusus di setiap Krida tersebut. Jadi sebelum mereka itu bisa diturunkan langsung ke masyarakat, kan bisa menerapkan atau memberikan ilmu yang dipelajari di ibaratnya kita misalkan di dinas kesehatan, dipelajari di situ, mereka harus ikut ujian dulu gitu supaya lebih resmi. Nanti ada berbagai macam tata caranya gitu ujiannya. Pernah nggak Kak mereka anggota Sakabakti Husada ini mungkin ikut mensosialisasikan Kak tentang kesehatan
yang lingkungan dan lain-lain itu pernah gak? Sampai saat ini sudah lumayan sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan atau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi itu. Ada kemarin tes kebugaran. Nah, tes kebugaran itu mungkin masuk di di Krida keluarga sehat. Keluarga sehat. Tes di keluarga sehat. Iya. Nih si anggota Saka Bakti Husada berperan langsung nih bagaimana caranya beraktivitas fisik yang baik gitu, bagaimana caranya mengelola pelaksanaan tersebut. Iya. Terus selain di tes kebugaran pernah juga ikut ke pemeriksaan jentik dan segala macam gitu. Pemeriksaan jentik itu kan langsung turun ke lapangan. Itu masuk ke Krida pencegahan dan penanggulangan penyakit. Iya. Artinya kan itu untuk mencegah penyakit demam berdarah gitu. Jadi anggota-anggota kita itu diberi lumayan berperan penting. Iya, berperan. Langsung terjun Bahkan gitu, ikut serta. Sebelum mereka terjun ini harus dulu dibekali ilmu yang sesuai gitu, baru kita turunkan ke masyarakat. Dan alhamdulillahnya mereka sudah luar biasa gitu menerapkannya. Masyarakatnya setelah dicari tahu apakah mereka melakukannya dengan benar, ternyata benar gitu. Artinya mereka itu sungguh-sungguh gitu mempelajarinya dan bisa langsung menerapkan ke masyarakat gitu. Kemarin pemeriksaan jentik, kalau tes kalau yang Krida pencegahan dan penanggulangan penyakit. Gimana kemarin Kak kalau periksa jentik? Pemeriksaan jentik itu Bu sempat kita lakukan beberapa kali ya. Dan yang paling terakhir itu di desa Antarbaru. Antarbaru atau Antaraya sih di antara dua itu ya, ada di Kecamatan Marabahan kemarin. Lumayan jauh juga sih. Jauh dari sini. Nah, sekarang terlepas dari Krida, kan tadi ada ujian tadi ya Pak. Nah itu berarti syarat ya, syaratnya. Kecakapan khusus. Bisa jelasin sedikit aja Kak tentang untuk SKK ini, syarat kecakapan khusus ini. Untuk syarat kecakapan khusus atau SKK itu merupakan turunan lagi dari Krida tadi. Jadi ada 6 Krida kan, masing-masing Krida itu memiliki beberapa SKK gitu. Ada yang SKK-nya 5, ada yang 6, ada yang 9, dan ada yang 3 gitu. Jadi kalau jumlah totalnya itu sekarang ada 32 SKK 32 atau syarat kecakapan khusus ya. Artinya kan banyak nih gitu. Setiap SKK itu sesuai dengan case-nya masing-masing, kasusnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang namanya SKK ini bisa berubah sih dah. Tergantung perkembangan zaman dan isu kesehatan. Jadi misalkan di Indonesia ada kasus kesehatan atau isu kesehatan terbaru nih, bisa saja si SKK-nya itu menambah gitu. Tapi bisa juga berkurang. Beberapa Krida dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 itu ada yang berkurang gitu. Ada juga yang bertambah dan ada yang berganti gitu. Jadi kita tidak bisa mengikuti bukan pakem gitu, karena kita mengikuti isu-isu kesehatan saja. Kayak zaman now gitu ya. Iya. Zaman now banget. Karena kan yang namanya kesehatan ini selalu berkembang ya kan. Nah, baik Kak, terlepas dari 3 pertanyaan tadi, gimana sih perkembangan sama peran pentingnya Saka Bakti Husada sendiri di Kabupaten Barito Kuala? Iya, perannya ya di perkembangan dan perannya di Kabupaten Barito Kuala. Mungkin saya bisa sedikit berbangga bisa sedikit berbangga mengatakan bahwa Saka Bakti Husada di Kabupaten Barito Kuala ini termasuk salah satu yang berkembang gitu. Karena dilihat dari jumlah anggotanya ya lumayan banyak. Peminatnya banyak juga. Terus selain dari anggota dan peminatnya, dilihat dari prestasinya juga ya lumayan mantap, ada gitu, lumayan ada dan lumayan terlihat. Bahkan bukan cuma di kabupaten, daerah, mau bisa sampai ke nasional gitu. Mungkin saya menceritakan sedikit yang saya melihat langsung nih sejak saya bergabung tahun 2015 gitu. Kurang lebih 10 tahunan ya. Iya, 10 tahun karena sekarang 2025. Ya, 2025. Jadi dari 2015 itu sudah banyak nih event-event dan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Saka Bakti Husada, anggota-anggota Saka Bakti Husada.
tentunya yang paling spesial mungkin ya, yang paling spesial dan rutin setiap tahunnya itu ada namanya Event Perti Banua atau Perkemahan Bakti Sebanuaan gitu. Itu se-Kalimantan Selatan. Se-Kalimantan Selatan. Dan selalu ikut serta Kak? Alhamdulillah selalu ikut serta gitu. Yang saya tahu dimulai dari Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu kalau ikut itu rasanya yang ketiga. Yang ketiga udah ikut. Terus yang keempat itu di Tabalong atau Tanjung. Yang kelima itu di lupa kalau enggak di mana Tanah Bumbu rasanya. Tanah Bumbu, habis Tanah Bumbu HSS, habis HSS itu Banjarbaru, habis Banjarbaru. Nah, setelah Banjarbaru karena kita masuk ke dalam pandemi ya. Pandemi yang cukup panjang, jadi ada sekitar 3 tahun nih. Ada sekitar 3 tahun jadi nggak terlaksana kegiatan itu, cuma tetap Perti Banuanya yang Perti Banuanya yang tidak terlaksana. Sedangkan kegiatan Saka Bakti Wisatanya tetap jalan nih di semua daerah setahu saya. Terus yang terakhir kemarin di HST atau Barabai. Itu yang ke-8. Yang ke-8 gitu. Nah, melihat banyaknya kakak-kakak dan adik-adik yang ikut gabung di Saka Bakti Husada, masih penasaran nih Kak, kira-kira dampak positif atau manfaat ikut SBH itu apa sih? Sampai banyak sekali gitu ya yang ikut Saka Bakti Husada. Kalau kita melihat dampaknya selama ini ya, mungkin dari purna-purna atau kita lihat dari anggotanya saja dulu ya, kita dilihat dari anggotanya. Karena Saka Bakti Husada ini memang dijadikan atau dibentuk sebagai kader remaja, kader kesehatan remaja dari awal. Artinya mereka ini memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya yang tidak tergabung di Saka Bakti Husada, khususnya di bidang kesehatan gitu. Jadi mereka satu langkah nih lebih maju pengetahuan kesehatannya dibanding teman-temannya, khususnya di bidang kesehatan. Jadi itu salah satu yang menjadi bekal mereka gitu. Terus seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya mereka ikut terus nih setiap kegiatan, mereka itu termotivasi semakin melek kesehatan semakin melek kesehatan. Terus bahkan sampai lulus sekolah pun mereka tertarik nih mau ikut atau mau tergabung lanjut sekolahnya ke kesehatan gitu, iya. Dengar-dengar nih banyak sekali kalau kita setelah ikut Saka Bakti Husada lanjutnya kuliahnya kesehatan. Kalau dilihat-lihat atau kita tarik lebih jauh lagi dari yang beberapa angkatan sebelum-sebelumnya, sudah lengkap nih formasi kesehatan yang diambil oleh anggota-anggotanya. Contohnya kalau berbicara mereka ada yang kuliah perawat banyak sekali gitu. Kalau dokter ada gitu, tapi mungkin masih jumlahnya masih kurang banyak gitu dibanding dengan perawat, bidan, counseling banyak, terus farmasi ada juga, terus gizi pun ada gitu, sampai yang dokter. Kita cuma menunggu tenaga-tenaga kesehatan lain nih yang mereka minati, seperti mungkin analis kesehatan atau ibaratnya dokter gigi gitu, atau rekam medik dan lain-lain gitu. Cuman saat ini beberapa orang sudah mulai tertarik nih dengan jurusan-jurusan kesehatan yang selain dari yang kakak-kakak seniornya ngambil itu gitu. Jadi ada yang SKM juga gitu, ada yang kesehatan masyarakat juga gitu. Terus banyak bermanfaat. Yang dokter ada gitu beberapa orang. Terus selain dari mereka yang melek kesehatan kan, mereka juga memiliki prestasi nih gitu. Kan dikatakan atau dibilang tadi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan sifatnya lomba yang dampaknya sangat bagus nih untuk mereka, untuk pengalaman mereka. Kalau di kabupaten, di daerah mungkin sudah sangat banyak nih. Sampai ke nasional beberapa anggota kita sudah mendapatkan prestasi. Salah satunya kemarin ikut lomba penyajian jamu atau pasar nasional. Itu juara 3 tingkat nasional. Iya, se-Indonesia. Terus juara 3 juga untuk poster tentang pencegahan penyakit rabies. Nah, itu juara 3. Dan beberapa juga gitu yang mungkin lupa ya gitu. Cuma yang di nasional berhasil gitu. Berhasil.
Nah, karena SBH kan di bawah naungan dinas Iya. kesehatan ya kayak gimana respon dari Bapak Kepala Dinas sendiri tentang adanya Saka Bakti Husada gitu? Respon dari pimpinan kita ya. Dari pimpinan gitu. Kalau respon dari pimpinan kita atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala itu alhamdulillah sangat-sangat mendukung saya. Bahkan di beberapa acara kita beliau selalu terlibat gitu, selalu ikut kegiatan dari dulu nih, dari zaman kepala dinas yang dulu sampai kepala dinas yang sekarang, dari sejak awal, bahkan ke perkemahan kepala dinas, kepala bidang, bahkan kasih itu selalu ikut gitu, terlibat. Iya, mungkin itu yang membuat Saka Bakti Husada kayaknya makin berkembang dan Iya. aja kayak karena dukungan gitu. dari pimpinan kita Iya, sendiri dukungan gitu. penuh. Karena tidak bisa kita pungkiri kan kalau kita bergerak tanpa adanya dukungan dari yang di atas, yang di atas itu iya, maksudnya kepala dinas atau kepala iya. bidang dan segala macam, kita tidak mungkin bisa bergerak gitu, karena terkait perizinan dan segala halnya gitu ya kan. Nah itu mungkin terus katanya di 2025 ini Bapak Kepala Dinas mau membikinkan acara nih gitu. Wah, untuk Saka Bakti Husada. makin Kita seru tunggu lagi saja. nih Saka Bakti Husada Mungkin nih. yang teman-teman yang menonton nih tertarik bisa gabung dulu sebelum terlewat ya. Terlewat gitu. Karena pasti udah enak dan seru kalau Iya, yang iya, di sudah pimpinan gabung, kita itu ya responnya sangat baik. Iya. Terakhir nih Kak, Iya. bagaimana sih cara Kakak sendiri sebagai penanggung jawab Iya. untuk Saka Bakti Husada mengajak adik-adiknya atau biasanya membuat adik-adiknya itu supaya nggak bosan Iya, gitu iya. di Saka Bakti Husada? Mungkin ada cara tertentu mungkin? Mungkin kita melihat seiring berkembangnya zaman juga ya, kita saya ini memang anak pramuka juga, Iya. tapi pada zamannya gitu, pada zaman 2013, 2014, yang itu artinya tidak bisa kita samakan nih bagaimana metode saat itu Iya. dengan metode saat ini gitu ya kan. Jadi bagaimana caranya kita melihat perkembangan zaman, proses-proses perjalanan dari suatu pendidikan itu seperti apa. Jadi kita harus melek nih, jangan terpaku dengan bagaimana cara kita dulu, bagaimana cara kita dilatih dulu gitu. Itu salah satunya. Salah satu caranya itu kita mengikuti ritme mereka, anggotanya. Kita saat ini kita tidak bisa terlalu memaksakan dengan kemauan kita sendiri. Kalau misalkan yang paling simpel aja dulu dari waktu latihan. Kalau dari waktu latihan kita yang menentukan, apalagi ini sekolahnya anggota itu berbeda-beda, itu tidak akan bisa berjalan sampai beberapa waktu gitu. Jadi untuk menentukan waktu latihan itu kita tanya nih kesepakatan mereka maunya hari apa, maunya jam berapa dan segala macam. Kalau sudah ada kesepakatan, baru di situ nanti kita minta mereka bertanggung jawab, karena itu atas kemauan mereka sendiri gitu ya kan. Itu yang pertama. Terus untuk metodenya kita selalu cari hal yang baru. Cari ide-ide kreatif dan segala macam yang mana supaya mereka itu tidak bosan. Karena gini, kita nggak monoton. Iya, kalau monoton itu boring ya. Iya, boring banget gitu-gitu aja. Terus yang untuk skalanya ini kan tingkatnya ke SMA ya, iya, SMA. Untuk Saka ini kan untuk umur pendegak 16 sampai dengan 25 tahun. Iya. Kalau kita memberikan materi seperti anak SD yang notabene mula, ya kan itu berbeda gitu. Mereka tidak akan Bosan bosan dan tidak bisa menerima gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemauan mereka gitu. Tapi tidak terlepas juga dengan apa yang sewajibnya kita sampaikan terlaksana juga gitu. Ya mungkin sampai sini dapat saya simpulkan kayak berarti Saka Bakti Husada itu apa ya namanya? Saka Bakti Husada itu lebih ke kesehatan gitu ya ternyata. Lebih bergerak ke kesehatan. Bergerak di kesehatan, juga ternyata di bawah naungan dinas kesehatan. Manfaatnya itu sangat banyak baik untuk anggota SBH-nya sendiri ataupun untuk masyarakat. Untuk masyarakat gitu. ya benar sekali. Nah jadi bagi kalian yang masih ragu, yang masih cari-cari tahu mau masuk Saka gimana, bisa gabung gitu ya ke Saka Bakti Husada karena sudah ya lumayan banyak juga anggota-anggota Saka Bakti Husada yang dulu
sekarang udah menjadi anggota kesehatan Iya, gitu salah ya. satu apa namanya sebagai teman sejawat para kesehatan juga gitu. Yang awalnya kader sekarang menjadi petugas. Sekarang gitu. menjadi petugas Berkecimpung juga. berkecimpung di Saka Bakti Husada. Ada pesan-pesan mungkin Kak buat anggota Saka Bakti Husada dan mungkin yang mau gabung nantinya? Iya, mungkin sedikit ya, sekalian closing nih mungkin ya, sekalian closing statement bagi teman-teman nih, bagi anggota-anggota Saka Bakti Husada yang sudah bergabung, kita sudah mendapatkan nih bagaimana serunya di Saka Bakti Husada, bagaimana kekeluargaannya dan bagaimana serunya dan ramainya sebagai anggota Saka Bakti Husada gitu. Nah, pertahankan itu, jangan sampai kalian jangan sampai kalian bosan aja gitu ya, jangan bosan karena ilmu kesehatan ini salah satu ilmu basic yang sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terus untuk teman-teman yang ada tertarik bergabung atau teman-teman yang memang mau bergabung tapi belum kesampaian, kami tunggu ya, kakak tunggu ya di karena Saka Bakti Husada ini termasuk welcome gitu, welcome banget kalau mau ada yang gabung. Kita tunggu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Kalau setiap pertemuannya itu setiap hari Sabtu ya, ke Saidah ya. Terus juga sedikit informasi, insya Allah Saka Bakti Husada akan mengikuti event-event besar selanjutnya yang mudah-mudahan terlaksana nih di tahun ini. Rencananya kita mengikuti Pertibanua yang selanjutnya. Dan teman-teman di Kota Baru. Wah, ayo nih, jadi, mau ke Kota Baru bisa ikut nih. Kota Baru bisa ikut nih gitu. Baik, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang mau belajar atau mau cari-cari tahu dan pengen banyak pengetahuan di kesehatan remaja khususnya, bisa ikut gabung ke Saka Bakti Husada. Mungkin sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.